Halo semuanya, kembali lagi di channel Zahri Kurniawan. Hari ini kita akan belajar tentang ArrayList dalam Java. ArrayList ini adalah salah satu struktur data yang sering kita gunakan untuk menyimpan dan mengelola kumpulan objek secara dinamis. Dibandingkan menggunakan array biasa, ArrayList ini lebih fleksibel karena ukurannya bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat, menambah, menghapus, dan mengakses elemen dalam ArrayList. Dan gimana kita caranya menggunakan untuk menyimpan objek dalam sebuah program Java. Untuk memahami konsep ini lebih baik, kita juga akan melakukan live coding dengan contoh praktis. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi kita akan membahas yang pertama pengertian dari ArrayList itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan membahas keunggulan dari ArrayList dibandingkan dengan array biasa. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana cara membuat ArrayList dalam Java. Yang keempat, kita akan membahas operasi dasar dalam ArrayList untuk melakukan manipulasi data. Dan yang terakhir, kita akan membahas contoh penggunaan dan live coding. ArrayList adalah salah satu struktur data dalam bahasa Java yang termasuk dalam framework koleksi Java. Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap, ArrayList ini bisa menyimpan elemen secara dinamis. Artinya, ukuran dari list ini bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan kebutuhan kita. Hal ini yang membuat ArrayList ini menjadi pilihan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan array biasa. Untuk menggunakan ArrayList, biasanya kita harus mengimport java.util.arraylist dulu sebelum kita mendeklarasikannya dalam sebuah program. Keunggulan ArrayList yang pertama yaitu ukurannya fleksibel, artinya bisa bertambah atau berkurang secara otomatis tanpa perlu kita mendefinisikan ukuran tetap seperti array biasa. Yang kedua, ArrayList ini memiliki banyak metode bawaan untuk memudahkan manipulasi data, seperti metode add itu untuk menambahkan elemen ke dalam daftar, metode remove untuk menghapus elemen berdasarkan indeks atau nilai, dan metode lainnya yang akan kita bahas. Yang ketiga, ArrayList ini lebih mudah dikelola. Kita nggak perlu mengatur kapasitas awalnya, karena ArrayList ini secara otomatis menyesuaikan ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, dukungan penuh dalam framework koleksi Java. Jadi kita bisa kombinasikan dengan struktur data lainnya seperti hashmap, linked list, dan hashset. Terakhir, kemudahan iterasi. Jadi kita bisa menggunakan loop biasa atau menggunakan for loop lainnya seperti for off untuk menelusuri elemen dari ArrayList yang kita buat nantinya. Untuk membuat sebuah ArrayList dalam Java, kita harus menggunakan kelas ArrayList yang berada dalam package java.util. Jadi sebelum kita mendeklarasikan sebuah ArrayList, kita perlu mengimport package ini terlebih dahulu dengan menambahkan import java.util.arraylist di bagian atas. Setelah itu kita bisa mendeklarasikan ArrayList menggunakan sintaks dasarnya. Pada sintaks ini, class type itu adalah tipe data dari elemen yang akan disimpan dalam ArrayList. Misalnya kita ingin menyimpan string, integer, atau objek dari kelas tertentu. Misalkan kita ingin membuat sebuah kumpulan string, maka class type ini kita akan ganti dengan string. Begitu juga yang di sini, class type-nya kita ganti dengan string. Berbagai operasi dasar yang bisa kita lakukan ya, terhadap ArrayList. Yang pertama itu ada method size untuk mencari panjang dari ArrayList. Dia akan mengembalikan nilai integer. Contohnya di sini kita memiliki ArrayList, yaitu HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan Golang. Artinya di sini ada 5 elemen. Berarti akan mengembalikan nilai 5. Kemudian yang kedua ada metode add. Metode ini digunakan untuk menambahkan elemen dalam ArrayList. Misalkan kita ingin menambahkan bahasa Rust. Berarti bahasa Rust ini akan berada di indeks kelima dan akan berada di sebelah elemen Golang. Metode yang ketiga yaitu metode get.
metode get ini untuk mengambil elemen berdasarkan indeks tertentu. Misalkan kita ingin mendapatkan nilai JavaScript, berarti kita akan menggunakan metode get, yang mana argumennya adalah 2. Metode yang keempat yaitu isEmpty. Metode ini digunakan untuk mengecek apakah ArrayList ini kosong atau tidak. Misalkan ArrayList yang di atas ini kan sudah ada isinya. Berarti akan mengembalikan nilai false, karena ArrayList ini tidak kosong. Kecuali kalau kita hapus semua elemen yang dalam ArrayList ini, maka metode isEmpty ini akan mengembalikan nilai true. Kemudian metode yang kelima yaitu indexOf. Metode ini digunakan untuk mencari indeks pada elemen yang ingin kita cari. Misalkan kita akan menggunakan indexOf pada elemen JavaScript. Berarti akan mengembalikan nilai 2, karena JavaScript ini berada di indeks kedua. Seperti yang kita tahu, array ini dimulai dari indeks 0, bukan dari 1. Kemudian metode yang keenam, yaitu contains. Metode ini digunakan untuk mengecek apakah ada elemen ini. Misalkan kita ingin mengecek apakah ada elemen PHP. Kita masukin argumennya PHP, dan akan mengembalikan nilai boolean, true atau false. Karena di sini ada PHP, maka akan mengembalikan nilai true. Kalau misalkan nilai PHP ini nggak ada, akan mengembalikan nilai false. Kemudian metode yang ketujuh, yaitu metode set. Metode ini digunakan untuk mengubah nilai pada indeks tertentu. Contohnya di sini kita ingin mengubah nilai dari indeks ke 1, yaitu CSS, kita akan ganti dengan Tailwind misalnya. Maka indeks ke 1 ini akan berubah nilainya menjadi Tailwind. Kemudian ada metode remove. Metode remove ini digunakan untuk menghapus elemen pada indeks tertentu. Misalnya kita ingin menghapus indeks keempat, yaitu golang. Berarti kita akan memanggil metodenya remove dengan argumen 4. Maka elemen golang ini akan dihapus dari ArrayList ini. Untuk metode lainnya, kalian bisa eksplorasi sendiri. Dan selanjutnya kita akan membahas contoh penggunaan kasus dan live coding. Untuk contoh penggunaan kasus, kita akan menggunakan software BlueJ. Untuk software BlueJ sendiri, kalian bisa cek di deskripsi video untuk mendownloadnya. Di sini saya sudah membuat project baru. Langkah selanjutnya kita akan membuat kelas baru dengan menekan tombol New Class. Untuk nama kelas sendiri, ini terserah teman-teman. Kita akan coba menamakan kelasnya itu demo. Untuk nama kelas, awalnya kita akan membuat huruf besar seperti ini. Dan jika ada 2 kata, maka kata yang berikutnya menjadi huruf besar juga, misalkan seperti ini. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan klik 2 kali di kelas demo ini. Saat kita klik 2 kali, kita akan masuk ke dalam editor dari kelas demo sendiri. Oke. Yang pertama, kita akan hapus dulu semuanya. Di sini saya akan menamakan autornya adalah nama saya sendiri. Selanjutnya kita akan membuat kelas. Yang pertama kita akan buat identifier-nya yaitu public, agar kelas ini bisa digunakan. Kalau teman-teman tidak menggunakan public juga bisa, karena default-nya itu adalah public. Kemudian ada keyword class untuk membuat sebuah kelas. Kemudian yang kedua yaitu nama kelasnya itu sendiri, yaitu demo. Kemudian kita akan buat kurung seperti ini. Di dalam kelas demo ini, kita akan membuat sebuah variabel, yaitu kumpulan bahasa. Sebelum kita menggunakan ArrayList, kita akan mengimport terlebih dahulu ya. Kita bisa menggunakan kata kunci import, kemudian java.util.ArrayList. Dan jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita akan buat variabelnya dengan menggunakan kata kunci ArrayList, kemudian tipe datanya yaitu string. Setelah itu nama variabelnya. Misalkan namanya list bahasa. Sama dengan kita menggunakan kata kunci new untuk membuat instance dari kelas ArrayList. Seperti ini. Setelah itu kita akan buat metode dari kelas ini, yaitu public void, kita akan namakan run.
Di sini menggunakan identified public agar metode ini bisa digunakan secara publik ya. Kalau private kan cuma di dalam kelas itu sendiri bisa digunakannya. Kemudian void ini berarti fungsi ini tidak akan mengembalikan nilai apapun. Kemudian ada nama fungsinya yaitu run. Di dalam metode run ini kita akan tambahkan elemen ya dengan memanggil variabelnya yaitu list bahasa. Kemudian kita akan panggil metodenya yaitu add. Di dalam metode add ini kita akan berikan argumen HTML. Setelah itu kita bisa copy saja, kita enter seperti ini. Kita bisa ganti misalkan CSS, JavaScript. Nah, di sini kita sudah menambahkan elemen HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan Golang. Artinya, di dalam array list bahasa ini akan ada elemen ini. Sebelum itu, kita akan coba cek dulu ukuran dari array ini. Untuk menampilkannya, kita bisa menggunakan sistem out, yang mana artinya adalah output, kemudian print. Apa yang kita akan tampilkan, yaitu ukuran dari array list ini. Jadi kita memanggil array list bahasa, kemudian kita akan panggil metodenya size. Sini kita copy, dan kita taruh di atas. Jadi kita akan melihat ukuran array ini sebelum ditambahkan elemen dan setelah ditambahkan elemen. Oke, kita akan coba. Yang pertama kita akan compile dulu. Setelah itu kita akan buat objeknya, yaitu new demo. Untuk nama instance-nya kita terserah kita saja. Di sini namanya demo satu aja. Kita klik kanan, kemudian kita klik tombol void run. Di sini akan tampil size-nya 0, kemudian size-nya 5. Artinya, sebelum kita menambahkan elemen, size dari array list ini adalah 0. Kemudian, setelah kita menambahkan elemen dalam array list, akan menjadi 5, karena kita menambahkan 5 elemen. Untuk menampilkannya per baris, jangan lupa kita tambahkan dengan print ln. Artinya, kita akan menampilkan di baris baru. Selanjutnya, untuk metode add ini, kita akan pindahkan ke dalam fungsi init. Kita akan pisahkan fungsinya. Tujuannya agar saat kita menjalankan fungsi run ini, elemen ini tidak akan ditambahkan lagi. Jadi, fungsi init ini akan kita jalankan sekali saja, dan fungsi run ini akan kita jalankan untuk menjalankannya berkali-kali. Jadi, kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan metode size dan metode add. Selanjutnya, kita akan coba menggunakan metode get. Jadi, pada variable list bahasa ini, kita akan panggil metodenya yaitu get. Misalkan kita akan memanggil get ke indeks 0. Setelah itu kita compile, lalu kita jalankan. Kita buat instance baru, kita jalankan fungsi init, kemudian kita jalankan fungsi run. Maka di sini akan tampil elemen HTML. Kenapa tampil HTML? Karena di sini indeks ke 0 adalah HTML. Elemen yang pertama kali kita tambahkan adalah HTML. Gimana cara untuk nampilin semua elemen? Kita bisa saja menampilkannya satu-satu, get 0, get 1, get 2. Tapi itu kurang efektif. Jadi kita akan menggunakan for loop. Kita bisa menggunakan for of untuk mempersingkatnya. Jadi kita menggunakan kata kunci for, kemudian dalam kurung ini ada dua. Yang pertama adalah variable itemnya, yang kedua adalah variable listnya. Untuk variable item, kita perlu tipe datanya, yaitu string, bahasa, misalkan. Kemudian titik dua, list bahasa. Untuk nama variable ini bebas, terserah teman-teman. Dan yang kedua ini, list bahasa dari array list bahasa ini. Kemudian kita akan tambahin kurung seperti ini. Setelah itu di dalamnya kita akan panggil system out print ln list bahasa. Kita akan print ln bahasa. Jadi bahasa ini adalah elemen di dalam list bahasa ini. Kita compile, kemudian kita akan jalankan.
maka di sini akan tampil semua elemen yang ada di dalam array list tersebut, yaitu HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan Golang. Selanjutnya kita akan membahas metode isEmpty. Jadi metode ini digunakan untuk mengecek apakah array list ini kosong atau tidak. Jadi kita bisa langsung saja sistem out print ln list bahasa dot is empty. Kita compile, kemudian kita jalankan. Misalkan kita menjalankan fungsi run terlebih dahulu, berarti array list ini masih kosong. Dan di sini mengembalikan nilai true, karena array list ini masih kosong, kita belum tambahin. Kalau kita jalanin fungsi init, seharusnya array list ini sudah ada elemennya. Artinya, fungsi ini akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya, kita akan mencoba metode index of. Misalkan index of dari CSS. Kita akan compile, kemudian kita akan jalankan. Kita akan jalankan fungsi init, lalu fungsi run. Dan di sini akan mengembalikan nilai 1. Karena CSS ini elemen yang kedua. Karena indeks itu dimulai dari 0, jadi elemen yang kedua ada di indeks 1. Gimana kalau misalkan elemen ini tidak ada di dalam array list? Misalkan seperti ini. Kita compile, kemudian kita akan jalankan lagi. Kalau kita menggunakan index of, di mana elemen itu tidak ada di dalam array list, maka akan menampilkan nilai negatif 1. Artinya tidak ada elemennya. Selanjutnya kita akan coba method contains. Kita akan cek apakah ada elemen CSS yang S-nya itu ada 3 ya di sini. Kita akan coba lihat. Kita compile, kita jalanin, dan di sini menampilkan nilai false. Karena CSS ini tidak ada di dalam array list. Selanjutnya kita akan mencoba metode dari set. Kita akan panggil set, kemudian argumen yang pertama yaitu indeksnya. Misalkan kita akan mengubah di indeks kedua. Kita akan ganti nilainya dengan ras misalnya. Kita compile, setelah itu kita akan jalankan. Di sini tampil elemen JavaScript. Kenapa di sini yang tampil JavaScript? Karena kita mengganti di elemen yang kedua, JavaScript. Nah, seharusnya kita menampilkan indeks yang keduanya, bukan nilai kembalian dari fungsi set ini. Jadi kita akan ubah jadi list bahasa get 2. Kita akan coba tampilkan sebelum diubah dan setelah diubah. Di sini menampilkan elemen JavaScript, lalu elemen Rust. Kenapa? Karena sebelum kita ubah menjadi Rust, di sini indeks kedua masih bernilai JavaScript. Setelah kita menggunakan metode set untuk mengganti elemennya, maka elemen JavaScript ini berubah menjadi Rust. Selanjutnya kita akan mencoba metode remove. Metode remove ini digunakan untuk menghapus ya. Misalkan kita akan menghapus pada elemen terakhir, yaitu keempat. Kita akan coba lihat. Kita compile, kita jalankan. Di sini tampil error, tapi sebelum itu dia menampilkan elemen Golang, karena sebelumnya masih ada ya, elemen indeks keempat. Setelah kita hapus, elemen indeks keempat ini udah nggak ada lagi. Jadi dia bakal nampilin error di sini, yaitu index out of bounds exception. Di sini menampilkan error karena kita tidak menggunakan try and catch untuk menghandle errornya. Jadi kita udah belajar gimana array list ini bisa membantu kita untuk menyimpan dan mengelola kumpulan objek dengan lebih fleksibel dibandingkan kita menggunakan array biasa yang ukurannya itu statis ya. Kita harus membuat ukurannya dulu gitu ya. Nah, kalau array list ini kita lebih fleksibel gitu ya. Kita juga udah belajar operasi dasar yang ada di dalam array list seperti menambahkan elemen,
menghapus elemen, mengubah elemen, dan lain-lainnya untuk manipulasi data. Kita juga sudah melakukan live coding supaya kita ini lebih paham ya konsep yang sudah kita pelajari. Mungkin segitu aja pembahasannya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan informasi baru di channel ini, dan komen di bawah kalau teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!